Pernahkah kamu membayangkan hidupmu berubah hanya dalam satu hari? Pernahkah kamu bertanya mengapa musibah bisa justru membuka pintu takdir yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya? Dan pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang tenaga kerja Indonesia yang hendak pulang karena bencana, tetapi justru dipertemukan dengan seorang janda Jepang kaya raya yang mengubah seluruh hidupnya? Inilah kisah itu. Kisah yang akan membuatmu bertanya, mengapa hati manusia bisa saling menemukan dalam keadaan paling tidak masuk akal? Dan mengapa pertemuan yang tampak seperti kebetulan seringkali adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada dugaan kita? Arfan menarik napas panjang begitu tiba di Bandara John F. Kennedy. Suara pengumuman bersahutan, orang lalu lalang, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Sidoarjo sedang banjir bandang dan keluarganya di desa kecil dekat Porong sedang berjuang di tengah lumpur yang semakin naik. 5 tahun ia bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Amerika. Ia menjalani hari demi hari dengan tekad sederhana. Ia ingin keluarganya hidup lebih baik. Namun kabar bencana membuat dadanya sesak. Ia harus pulang. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan langkah cepat ia bergerak menuju pintu keberangkatan internasional. Di tengah keramaian itu, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Seorang perempuan berkimono modern sedang panik. Koper berwarna merah muda tergeletak di sebelahnya. Rambut hitamnya sedikit berantakan. Ia terlihat kebingungan sampai hampir menangis. Arfan menoleh. Ada sesuatu dalam ekspresi perempuan itu yang membuatnya tidak tega. Ia mendekat perlahan. Menyapanya dengan bahasa Inggris sederhana yang ia kuasai. Perempuan itu berkata bahwa ia kehilangan paspornya. Suaranya bergetar. Gerak-geriknya penuh kecemasan. Arfan menunduk, memeriksa sekitar kursi tunggu, dan dalam waktu singkat ia menemukannya terselip di bawah kaki kursi besi. Perempuan itu terdiam, lalu menatapnya dengan mata berkilat lega. Senyumnya muncul pelan, seperti bunga yang akhirnya mekar setelah menahan dingin terlalu lama. Dan pada momen itulah, tanpa Arfan sadari, takdir mulai menggeser langkahnya sedikit demi sedikit. Sebuah pertemuan kecil. Di bandara yang besar. Di hari yang ia kira hanya akan diisi kecemasan. Namun ternyata, itu adalah hari ketika hidupnya mulai berubah. Pertemuan sederhana di bandara itu ternyata tidak berhenti begitu saja. Perempuan itu memperkenalkan dirinya dengan sopan. Namanya Miyuki Tanaka. Seorang janda kaya dari Jepang yang sedang transit menuju Kanada untuk urusan bisnis. Suaranya lembut, tetapi ada guratan kesepian dalam cara ia bicara. Miyuki berulang kali membungkuk sebagai tanda terima kasih. Arfan tersenyum kikuk dan mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Baginya, membantu orang adalah hal biasa. Namun Miyuki tidak menerima jawaban itu begitu saja. Ia bersikeras mengajak Arfan makan malam sebagai ucapan terima kasih. Arfan sempat menolak. Ia harus segera bersiap untuk penerbangan ke Indonesia. Namun Miyuki memandangnya dengan mata penuh keinginan untuk membalas kebaikan kecil itu. Akhirnya Arfan mengalah dan mereka duduk di sebuah restoran ramen kecil di Queens. Aroma kaldu hangat memenuhi udara. Uap dari mangkuk ramen menari pelan di antara mereka. Di meja sederhana itu, dua dunia yang berbeda mulai saling mendekat satu sama lain. Miyuki tertawa kecil setiap kali Arfan salah mengucapkan nama menu. Arfan sendiri merasa canggung, tetapi entah mengapa, bersama Miyuki ia merasa tenang. Seolah ia telah lama mengenalnya, meski kenyataannya baru bertemu beberapa jam. Setelah makan, Arfan menceritakan kondisi Sidoarjo. Tentang banjir bandang yang memaksa keluarganya mengungsi. Tentang rumah yang tertutup lumpur. Tentang kegelisahan yang membuat dadanya sejak pagi terasa berat. Miyuki mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong, tidak mengurangi, tidak menambahkan. Ia hanya mendengarkan, dan itu membuat Arfan merasa didengar sepenuhnya. Lalu, dengan suara lirih, Arfan berkata, "Aku harus pulang. Mereka membutuhkanku." Miyuki mengangguk pelan. Namun ada sesuatu dalam raut wajahnya yang sulit ditafsirkan. Sebuah kesedihan yang samar. Sebuah keinginan yang belum terucap. Dan kemudian, dengan lembut ia berkata, "Kalau begitu, biarkan aku ikut bersamamu." Arfan terdiam.
Dunia seolah berhenti sejenak. Ia tidak tahu bahwa jawaban Miyuki pada malam itu akan membuka pintu takdir yang lebih besar daripada apapun yang ia bayangkan. Perjalanan panjang dari New York menuju Indonesia terasa seperti mimpi yang tidak sepenuhnya disadari Arfan. Di dalam pesawat, Miyuki tertidur bersandar di bahunya. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Seakan perjalanan ribuan kilometer ini bukan beban sama sekali. Sementara itu, Arfan hanya bisa menatap awan di luar jendela sambil memikirkan kampung halamannya yang sedang dilanda bencana. Ketika pesawat mendarat di Surabaya, aroma tanah basah langsung menyambut. Udara lembab, tidak seperti New York yang dipenuhi udara dingin dan gedung tinggi. Dari bandara, mereka langsung menuju Sidoarjo menggunakan mobil sewaan. Sepanjang jalan, Miyuki memandang keluar jendela, seolah berusaha mengenal dunia baru yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Memasuki wilayah yang terdampak banjir bandang, pemandangan berubah drastis. Air keruh masih mengalir di beberapa titik. Tumpukan kayu, pakaian basah, dan perabot rumah tangga berserakan di pinggir jalan. Warga berjalan dengan langkah lelah, beberapa membawa ember, beberapa membersihkan lumpur tebal yang menutupi lantai rumah mereka. Arfan menelan ludah. Matanya panas. Desanya porak-poranda. Namun satu hal yang membuatnya tertegun adalah cara Miyuki bereaksi. Perempuan itu turun dari mobil tanpa ragu. Ia mengambil kotak bantuan yang dibawanya dari Jepang dan Amerika. Ia memberikan air minum, pakaian, makanan siap saji, bahkan uang untuk warga yang benar-benar kehilangan segalanya. Perhatian Miyuki membuat warga terpukau. Tidak sedikit yang berbisik satu sama lain. Siapa perempuan asing yang datang bersama Arfan itu? Mengapa ia terlihat begitu peduli? Mengapa ia menunjukkan keberanian dan ketulusan yang begitu besar? Ketika akhirnya mereka tiba di rumah keluarga Arfan, ibunya langsung memeluk putra sulungnya itu dengan air mata berlinang. Arfan membalas pelukan itu dengan erat. Di sampingnya, Miyuki berdiri dengan senyum lembut, seolah ia juga merasakan kehangatan keluarga itu. Ibunya Arfan memandang ke arahnya dan berkata lirih, "Ini siapa?" "Fen. Cantik sekali." Arfan tidak sempat menjawab. Pipinya memanas. Miyuki menunduk sopan dan menyapa dengan bahasa Indonesia yang patah-patah namun sangat manis di telinga. Suasana itu membuat satu kampung penasaran. Dan diam-diam, malam itu menjadi awal gosip yang akan menyebar kemana-mana. Senja turun perlahan di Sidoarjo. Warna langit berubah menjadi jingga keemasan, memantul di permukaan air yang masih menyisakan arus deras dari banjir bandang. Suara serangga mulai terdengar. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Setelah seharian membantu warga, Arfan dan Miyuki duduk di tepi tanggul Sungai Porong. Mereka sama-sama lelah, namun entah mengapa, kelelahan itu terasa ringan ketika berada berdampingan. Miyuki memandang air sungai yang mengalir sambil merapatkan jaketnya. "Aku tidak menyangka bencana bisa membuatku merasa dekat dengan banyak orang," katanya pelan. Arfan mengangguk. "Di sini kami terbiasa saling bantu. Tidak ada yang dibiarkan sendiri." Hening mengisi ruang di antara mereka. Namun hening itu bukan canggung, melainkan hening yang nyaman, yang seolah membuat dunia berhenti demi dua hati yang sedang mendekat. Miyuki menarik napas panjang, kemudian membuka tas kecil yang ia bawa. Ia mengambil sebuah kotak putih yang tampak elegan. Arfan menatapnya, tidak paham. Sampai akhirnya Miyuki memegang kotak itu dengan kedua tangan dan menghadap ke dirinya. "Arfan," ucapnya dengan suara bergetar lembut. "Pertemuan kita tidak direncanakan. Namun sejak hari itu di bandara, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dari hidupku." Arfan terdiam. Matanya menatap wajah perempuan itu dengan campuran kaget dan tidak percaya. Miyuki membuka kotaknya. Di dalamnya, sebuah cincin putih berkilau sederhana. Tidak berlebihan. Tidak mewah, namun indah dengan cara yang menyentuh. "Aku janda yang pernah kehilangan masa depan," lanjutnya. "Tapi ketika kamu menolongku, ketika kamu bercerita tentang keluargamu, ketika kamu pulang untuk membantu desa ini, aku melihat pria yang hatinya lebih indah dari apapun yang pernah aku temui." Arfan menelan ludah. Dadanya terasa penuh. "Jika kamu mengizinkan,"
ujar Miyuki. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Arfan memejam sebentar, menahan air mata yang hampir jatuh. Hatinya seperti dihantam kehangatan yang tidak pernah ia duga. Ia mengambil kotak itu perlahan, lalu menatap Miyuki dalam-dalam. Miyuki, ucapnya lirih. Kalau ini takdir yang Allah tunjukkan, aku tidak akan menolaknya. Aku siap berjalan bersamamu. Angin sore menyentuh mereka dengan lembut, seolah ikut merestui. Gelombang kecil di sungai berkilau, seolah ikut tersenyum. Dan pada saat itu, cinta tidak lagi harus dikejar. Cinta justru datang, berdiri, dan memanggil nama mereka berdua. 2 bulan setelah lamaran di Tanggul Sungai Porong, desa kecil di Sidoarjo itu berubah menjadi tempat penuh cerita. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi lumpur kini sudah bersih. Warga kembali beraktivitas. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Sorotan kagum setiap kali nama Arfan dan Miyuki disebut. Hari pernikahan mereka tiba pada pagi yang cerah. Udara hangat, daun-daun bergerak pelan ditiup angin, dan suara burung gereja menjadi latar alami yang menenangkan. Warga berdiri di sepanjang jalan, ingin menyaksikan momen yang jarang terjadi. Seorang pria sederhana dari Sidoarjo menikahi janda cantik dari Jepang yang dikenalnya secara tidak sengaja di Bandara Amerika. Arfan memakai baju adat Jawa dengan warna coklat muda. Sementara Miyuki mengenakan kebaya putih yang membuat kecantikannya terlihat lembut dan anggun. Setiap langkah yang mereka ambil menuju pelaminan dipenuhi tatapan haru. Beberapa ibu-ibu desa bahkan tidak bisa menahan air mata karena terharu melihat ketulusan 2 manusia yang disatukan oleh kejadian yang tidak pernah mereka rencanakan. Saat ijab kabul selesai, Arfan menatap istrinya dengan mata yang berbinar. Miyuki memegang tangannya erat, seolah tidak ingin melepaskan dunia baru yang kini ia miliki. Suara warga pecah menjadi tepuk tangan panjang. Anak-anak bersorak, para bapak mengangguk bangga, dan para ibu tersenyum sambil menyeka air mata bahagia. Setelah acara selesai, Arfan dan Miyuki berjalan menyusuri halaman rumah yang sudah dihias bunga. Lampu kecil berwarna kuning menggantung di setiap sudut, menciptakan cahaya hangat yang memantul indah pada wajah keduanya. Miyuki menyandarkan kepala di bahu Arfan. Aku tidak menyangka hidupku akan sejauh ini, bisik Miyuki. Arfan tersenyum. Aku juga tidak. Tapi kalau Allah mengarahkan langkah kita, berarti ini jalan yang harus kita jalani. Malam itu, langit Sidoarjo tampak lebih cerah dari biasanya. Seolah alam pun ikut merayakan cinta yang datang dari perjalanan panjang, dari bencana, dari kesepian, dan dari keberanian 2 hati untuk saling menerima. Dan bagi Arfan, satu hal kini benar-benar ia pahami. Kadang, manusia merantau jauh untuk mencari rezeki. Namun seringkali, tanpa disadari, mereka justru pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka pulang membawa cinta. Cinta tidak selalu muncul di tempat yang kita cari. Kadang cinta datang di saat hidup terasa berat, di tengah bencana, di tengah kelelahan, bahkan di tengah perjalanan pulang. Dan ketika cinta itu datang, peluklah dengan syukur, karena setiap pertemuan memiliki makna yang sudah ditetapkan dengan indah. Bersambung.